Lanjut, buka. Mumpung saya lagi apian ini. Ting ting. Iya. Beb, saya minta didoakan agar suami saya lepas dari istri barunya. Aduh. Kacau ini. Istri barunya katanya selingkuhannya itu. Kurung istri baru. Jadi kan kalau konangan namanya selingkuhan katanya si mbak yang WA tadi itu. Kalau enggak konangan kan bukan selingkuhan ya, istri. Saya doakan semoga ibu bersama istri barunya suami hidup rukun. Ya, damai, rukun, menuju Allah Ta'ala, masuk surga bareng nanti insya Allah. Dan saya doakan suami ibu jadi suami yang betul-betul bijak, baik terhadap semua istrinya. Bisa menjalankan syariat Allah dengan benar kepada istri-istrinya. Selamat dunia akhirat, masuk surga nggak pakai hisab. Amin. Kau nak doa apa? Iya untuk lo. Maksudnya dapat doa, dapat bagian doa. Jangan mendoakan rumah tangganya orang berantakan, insya Allah. Apalagi minta doa yang begitu, nggak baik. Ya enggak baik. Saya enggak mau doakan yang seperti itu. Terserah Anda setuju atau enggak setuju, saya seperti ini. Enggak setuju boleh loh ya, enggak setuju boleh. Lanjut. Nah. Cara menjauhkan dari kebiasaan maksiat. Hawa nafsu yang berlebih. Ya, misal titik. Wah, itu kalau saya sebutkan nanti kan enggak enak di YouTube ini. Titik gitu loh, sebab nafsu-nafsu gitu loh ya. Mikir dewe gitu ya. Ya, ini kaitannya nafsu syahwat. Cara menjauhkannya gampang. Rabio. Nikah susah. Saya tuh heran sama orang yang bilang nikah susah. Saya ini loh susah nahan nikah. Paham enggak? Yang lain kok teriak, Habib saya susah nikah, saya tuh bingung. Saya ini susah nahan nikah, susah. Dok, lawang wedok kan akeh ya. Tapi saya tahan, jangan nikah. Lah kamu kan masih gampang toh ya. Cari perempuan, tinggal parani orang tuanya, anakmu untukku boleh tidak? Ya udah enggak boleh, tonggone parani. Bu, anak perempuanmu buat saya boleh enggak? Kamu siapa? Pokoknya saya hamba Allah, Rasulullah. Kaget, kowe rada edan pancen. Tolak pindah mana sak kampung terkenal. Wah akhirnya wentuk, Masya Allah. Akhirnya dapat. Kakek mikir. Syahwat gak kuat, terpaksa saya begitu. Gak ada terpaksa begitu. Lebih baik terpaksa saya nikah, kan begitu ya. Tapi orang tua saya menghalang-halangi. Lah itu tuh, ibu bapak itu loh. Dosa, Kalau sampai ada orang tua menahan-nahan anaknya laki-laki maupun perempuan untuk tidak segera menikah, maka setiap perzinahan yang terjadi orang tua menanggung dosanya. Kapokmu kapan? Beri. Itu ada tuh di atas orangnya hadir. Bukan yang menahan-nahan loh, yang mau nikahkan anaknya segera ada di atas sana, insya Allah. Betul ibu-ibu? Tuh. Bareng rungok kayak gini, alhamdulillah sadar. Nah, ya nikah. Beb, nikah masih agak susah, Beb. Ya udah, solusi berikutnya. Ya kurangi makanan yang menimbulkan syahwat. Ojo mangan sate terus. Ya, kurangi makanan yang menimbulkan syahwat. Makan yang membuat tidak timbul syahwat loh. Apa guys? Mikir dewe aku gak roh. Ya, cari di Google makanan yang tidak menimbulkan syahwat. Nah, cari nanti kan keluar di YouTube ya. Bahkan ada mungkin cara mengolah makanannya. Kemudian ya puasa. Ya puasa. Jangan dikira kalau puasa kemudian syahwat gak kuat. Kadang ki puasa ki syahwatmu ya gede loh ya. Oh iya perutnya dikosongkan tapi pikirannya dipenuhi kok. Jadi puasanya tuh saya udah puasa Beb, tapi kok Nabi nyuruh kamu puasa bukan nahan lapar dan dahaga. Puasa dalam arti yang sebenarnya perutnya dijaga, pikirannya dijaga, hatinya dijaga. Lah kamu tidak. Weteng tok sing mbok jaga liyane gak. Jelas? Alhamdulillah.
Terus terakhir caranya tadi buat yang tadi itu, kumpul sama orang-orang yang mampu menahan syahwat. Jangan orang-orang yang hobinya lihat handphone yang nggak genah. Ya, kumpul sama teman-teman yang ngajak untuk taat. Nanti insya Allah bisa membantu kita menghindarkan syahwat. Amin. Nah, yang paling penting, ya ojo nonton sing ayu-ayu. Mau nggak pengen muncul syahwat, nonton sing ayu, nonton film sing ngono-ngono. Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Ting 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 ting. Wah, pertanyaan banyak banget. Ya, asik naik turun. Tik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bib, nyuwun sewu. Apa amalan dan wirid supaya kita tenang dan gak gelisah di saat menghadapi ujian penyakit? Nah, nyuwun dongane Bib. Wassalam, sehat selalu insyaallah amin. Saya selalu rutin dan selalu mengikuti ceramah jenengan di TV Nabawi. Oh ya, pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan, selalu ikut kajian bersama kami ya, karena channel YouTube Majlis Ar-Raudhah dan Habib Novel Idrus ini juga disiarkan oleh Nabawi TV dan juga channel-channel teman-teman yang lain. Saya terima kasih kepada siapapun yang sudah ikut membantu dakwah ini. Nah, amalan apa biar tenang? Gampang. Amalan biar tenang itu ingat ada Allah, selesai. Dan jenengan ngamalkan amalan macam-macam, gak ingat ada Allah kan berarti ya gak ngamalkan tuh. Ingat ada Allah bagaimana? Nah kalau ada Allah masa masih risau? Saya mau nanya, gak punya duit. Apa yang buat gelisah? Mesti gak punya kerjaan, betul? Gak ada tabungan, betul? Banyak tagihan, betul? Jadinya apa? Gelisah, benar? Kalau kamu punya tabungan 200 juta, dikeluarkan dari perusahaan, punya tabungan 200 juta, tenang atau gelisah? Tenang. Jadi yang buat tenang kamu duit 200 juta, betul? Ketika kamu nggak punya duit 200 juta, dikeluarkan dari perusahaan banyak tagihan, tenang apa jeglek? Jadi yang buat kamu jeglek apa? Nggak punya duit, banyak tagihan. Pertanyaan saya, lantas dalam hidupmu ini di mana kamu letakkan Allahmu? Neng di? Mosok ada uang, nggak ada uang buat hati berubah kan ya rugi. Ada Allah. Punya uang, ada Allah. Uang bisa hilang, Allah nggak mungkin hilang. Nggak punya uang, ada Allah. Allah selalu bisa, maha kuasa, maha. Pasti beres. Kalau saya ikuti caranya Allah. Tahu itu dulu. Setelah tahu itu, ya silakan amalannya diajarkan Nabi SAW, apapun itu amalkan. Apapun amalannya selesai. Sholat 5 waktu itu udah cukup sebetulnya. Kalau yakin, perkaranya kan kita ini ya iman gak cetok. Naik ambiu. Iman itu biasa kan pasang surut tuh kan kalau di laut pasang surut nggak banyak ya. Pasang surutnya laut tuh loh. Pagi sore itu udah banyak kan? Nggak banyak. Tapi kalau iman kita pasang dikit, surut, sat, entek. Bukan surut, entek, sat, itu habis tuh iman kita itu, habis. Makanya kita sholat pun masih ya begitu. Kuatkan iman, yakinnya sama Allah Ta'ala. Allah itu maha ada. Alhamdulillah, boleh tambah lagi. Pokoknya asal kanan kiri coba ngawur, gak ada jenengi kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Habib, bagaimana cara menghadapi suatu keadaan yang membuat kita dikecewakan? Ya, dari Pontianak Kalbar, tadi Samarinda sekarang Pontianak. Cara menghadapi suatu keadaan yang membuat kita dikecewakan. Wah gampang itu. Supaya buat Habib Novel gampang semua. Urip ki gampang kok. Emang hidup susah? Enggak. Yang membuat kamu kecewa karena kamu tidak bergantung kepada yang maha tidak mengecewakan. Kamu bergantung pada manusia, pada perusahaan, pada kantor, pada teman, pada tabungan, mesti kecewa. Makanya untuk menghadapi semua keadaan, kul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakan yang ada hanya Allah yang Maha Esa, Allahus somad. Allah tempatnya bergantung. Jadi mau ditipu kayak mau diapakan kayak tenang saja. Wis biasa, dihapus ya menungso wis ngono kuwi. Bojoku rabi meneh wong lanang iso ngono, biasa. Biasa. Istri saya
tergoda oleh pria, ya wong wedok digodoki ya biasa. Perempuan digoda biasa. Kalau istrimu tergoda itu luar biasa, berarti kamu biasa-biasa saja. Makanya dandani dirimu, jangan salahkan yang lain, perbaiki dirimu. Tenang we, ada Allah, dongakno, insyaallah. Minta sama Allah, doa gitu, nyantai dia. Habib usaha saya jatuh, kowe biyen ki lahir yo tiba kok. Kalau kamu ndak tiba kan ya nggak lahir, maksudnya brojol tuh kan ya. Keluar seperti itu. Tidak punya apa-apa, tiba-tiba jadi punya baju, bisa melari, bisa mencolot. Kalau sekarang kamu jadi nggak punya apa-apa lagi ya biasa, nanti mati ya nggak punya apa-apa, dikubur ya cuman dikasih kain. Gitu aja kok repot, menungso. Warna-warni ini urip ya ngono, kadang maju, kadang mundur ya, kadang naik, kadang turun, nyantai saja gitu loh. Pak, kok nggak punya duit? Biasa manusia. Ya, oh, nanti kan ya insya Allah punya lagi. Sekarang ya lagi nggak punya ya dinikmati. Karena nikmat itu bukan duit toh. Aku gumun menungso loh. Nikmat kok duit, urip duit, ruwet duit. Masya Allah, Tuhanmu. Aku gak ngomong loh. Saya gak bicara gitu loh. Saya gak ngomong gitu, kalian bicara sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Lanjut. Saya lagi asik ini. Ya, ting, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum, alhamdulillah semoga keluarga Habib Novel Al-Idrus sehat walafiat. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Dilindungi Allah SWT. Amin. Dan yang mendoakan dan mengaminkan juga dapat yang sama. Amin. Kui tambahanku dewi. Ya. Assalamualaikum Bib dari Banjarbaru. Ya, resep atau merek kopi majelis apa Bib? Wah, belum saya jual. Masih rahasia. Banyak yang menanyakan resep kopinya Majelis Ar-Raudhah ini apa ya? Tunggu nanti Habib Novel jualan. Wah. Ya, minum kopinya, hadiri majelisnya. Uangnya untuk buat kopi Anda lagi ya toh. Dari kopi oleh kopi untuk kopi nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bib, saya Bowo dari Gunung Kidul. Masya Allah Mas Bowo. Saat ini saya lihat pengajian Habib live streaming. Doakan ya Bib, semoga bisa ikut langsung pengajian Habib ke Solo. Amin. Insyaallah. Live streaming sama dengan langsung. Kalau sekabeh ke Solo tambah saya pusing nanti. Bungkusin sego gitu loh. Udah saya tuh minta sama Allah Ta'ala jamaah kajian Ar-Raudhah ini ya, sesuai kapasitas gedung, udah gitu. Sesuai kapasitas gedung, yang di gedung ini. Yang di luar gedung unlimited. Lewat YouTube, lewat macam-macam ya. Amin insyaallah. Bismillah. Bib doakan saya jadi anak yang berbakti pada orang tua. Bagus, amin. Jadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, amin. Ya, insyaallah kabeh yo ngono, amin. Lanjutkan. Bib, abang saya sudah almarhum, Allahumma. Apakah saya sebagai adik bisa sedekah untuk abang saya? Oh iso. Ya, jangankan kok adiknya, lah wong tonggone iso kok. Kalau ada muslim sudah meninggal dunia, siapapun bisa berbuat baik untuk yang meninggal dunia. Mesti ada yang tanya, bab ngeyel. Gak apa-apa, boleh diterangkan ya? Kan Nabi sudah bersabda SAW, setiap idza mata ibnu Adam inqata amaluh, anak cucu Adam itu kalau meninggal dunia amalnya putus illa min thalath, kecuali dari 3 hal. Ilmu yang manfaat, orang anak yang mendoakan orang tuanya, ilmu yang manfaat, sedekah jariah. Dah, bisa dari situ. Kalau dia waktu hidup sedekah jariah, maka itu nanti nyampe terus walaupun sudah meninggal. Kalau dia punya anak yang mendoakan, maka anaknya tadi doanya sampai ke orang tuanya. Kalau dia punya ilmu yang manfaat yang dia amalkan, maka akan ngalir terus ke dia. Nah kalau tonggonya mendoakan, kalau tonggonya itu sedekah, kakaknya mendoakan, adiknya sedekah, adiknya mendoakan, kan nggak bisa Habib. Mana dalilnya? Masya Allah. Yuk, hadisnya sama, mungkin cara bacanya berbeda. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Terjemahkan baik-baik. Idza, jika mata, meninggal. Ibnu Adam, anak keturunan Adam. Pertanyaan saya, kalau jin mati gimana hukumnya? Ayo. Makanya sinau mbek ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mbek habaib mbek kiai no ya.
Ini hadis mengatur jin dan manusia sama. Tapi yang disebut manusia, karena kalau disebut manusia berlaku juga untuk jin. Karena ada jin yang muslim juga. Dan dakwah itu bukan hanya kepada manusia dan jin. In qata'a amaluh, terputus amalnya. Ingat, yang terputus apa? Amalnya. Ada enggak di hadis tersebut kalimat terputus pahalanya? Tidak ada. Yang terputus adalah amalnya. Illa min thalath, kecuali dari 3 hal. Anak soleh yang mendoakannya. Pertanyaan saya, nah kalau yang meninggal itu enggak punya anak dan belum sempat menikah, berarti ini hadisnya adil enggak ini? Ngomong enggak adil ngono. Hadisnya adil, kepalamu yang enggak adil. Kepalamu yang enggak adil menjelaskan arti hadis ini. Idza mata ibnu adam qata amal illa min thalath, waladun shalihun yad'ulah, itu nomor 1 ya. Anak soleh yang mendoakannya, kama qala sallallahu, yang dimaksud adalah doa seluruh umat Islam tidak akan terputus, khususnya doa anak untuk orang tuanya. Ngaten terjemahannya. Oh, ngaten Bibi ya, buktinya. Nah, buktinya hadis yang lain. Kalau ada orang meninggal dunia disolatkan oleh 3 shaf, yang meninggal itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, lah itu yang sholat yang mati atau yang hidup? Yang sholat yang mati atau yang hidup? Ngomong sing cetha. Yang sholat yang mati atau yang hidup? Lah kok yang diampuni yang mati? Yang mati tidur atau melek? Ya mati. Nok turu kan ya urip. Yang mati ya mati, meninggal, ngeletak, betul kan ya? Amal atau amal dia? Enggak amal, betul kan? Yang amal siapa? Yang hidup beramal. 3 shaf menyolatkan diampuni. Kenapa diampuni? Nanti saya jelaskan. Itu bukti kalau yang enggak punya hubungan nasab, enggak punya hubungan apa-apa, yang penting hubungan Islam, bisa memberikan kebaikannya untuk saudara muslim. Jelas? Terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Dari 3 jalan, ternyata enggak 3 jalan, bahkan ada 7 jalan. Berdasarkan hadis yang lain 7 jalan. Yang dimaksud itu yang meninggal, seandainya dia itu di alam barzah sana, dia beramal soleh. Contoh, di alam barzah datang pengajian ke Majelis Ar-Raudhah, bisa enggak? Ayo, saya mantap jawab ya, bisa enggak? Bisa. Ahlussunnah wal jamaah, ruh bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan syarat ruhnya orang yang beriman yang mencapai kedudukan tertentu, seperti ruhnya anbiya wal mursalin yang berangkat dari alam barzahnya masing-masing menuju kepada Masjidil Aqsa untuk sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, ruhnya para nabi yang sholat jamaah itu dapat pahala enggak? Enggak. Amalnya sudah putus, tempatnya amal di dunia bukan di akhirat. Jadi tidak bisa nambah pahalanya kalau dia di akhirat beramal. Paham? Di akhirat dia ngaji. Karena dikatakan Nabi Musa AS ditemukan di kuburnya, dilihat oleh Rasul SAW ketika Isra dan Mi'raj, baru sholat. Dapat pahala enggak? Enggak. Tempatnya amal itu di dunia bukan di akhirat. Paham? Baca Al-Quran di kuburannya, di alam barzah sana, dapat pahala enggak? Tidak. Tempatnya amal di dunia, bukan di akhirat. Tetapi di akhirat sana dia masih bisa dapat tambahan pahala. Jelas? Di akhirat sana masih bisa dapat tambahan pahala. Salah satunya lewat anak soleh yang mendoakan, muslimin yang mendoakan. Atau dia pernah bantu pesantren, dia pernah bantu orang sakit sampai sehat, orangnya jadi orang baik. Atau dia nyekolahkan anak untuk sekolah di pondok pesantren jadi orang hafal Quran atau enggak hafal Quran tapi orang yang baik, itu pahalanya ngalir terus kepada yang bersangkutan. Termasuk diantaranya kok kakak doakan adik, adik doakan kakak. Saya dulu pernah mumet. Loh, saya ini belajar begini-begini lama. Saya buka semua kitab karena ada sahabat saya meninggal dunia dan tidak punya hubungan kekerabatan dengan saya. Tak dongakno tekan gak ya. Hadisnya ngomong putus kok. Gak iso iki. Saya buka kitab, jeblok saya. Jeblok. Karena saya kan objektif, harus jujur itu kan ya. Jeblok. Akhirnya saya datang bertemu dengan guru saya almarhum Habib Anis Al-Habsyi, Masjid Riyadh.
Ya kalau sempat ziarah ke beliau ya, Habib Anis, Habib Alwi diziarahi. Nah, saya ziarah berkunjung ke Habib Anis, saya duduk nanya. Saya itu nanya sama guru saya, nanya selain di majelis yang beliau suruh nanya itu, dulu enggak pernah. Mau nanya itu segan, tapi hari itu saya harus nanya, karena udah keliling cari jawaban gak ketemu. Gak ada jawaban yang buat hati saya plong. Jawaban yang melegakan hati gak ada. Maka saya nanya, Bib, ini kalau ada orang meninggal, bukan keponakan, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Kalau saya doakan sampai tidak. Yang menarik itu jawabannya Habib Anis almarhum. Kamu kok mau mendoakan dia kenapa? Tuh, ini asik ini. Jadi saya tuh nanya balik ditanyain. Kamu kok mau mendoakan dia kenapa? Saya jawab, orangnya baik, Bib. Saya banyak utang budi sama teman saya itu, Bib. Habib Anis jawab, ya itu. Semua kebaikannya dia yang membuat kamu sampai mau mendoakan dia, itu adalah ilmunya dia yang bermanfaat. Itulah ilmunya dia yang bermanfaat. Sampai membuat orang ingat kebaikannya, sampai buat orang pengen mendoakan dia. Berarti ilmunya semasa hidup bermanfaat karena dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi doamu sampai kepada dia lewat ilmu yang manfaat. Masya Allah. Jelas? Ya, ada lagi yang ngeyel. Nah itu kan di tahlilan gak kenal siapa yang ditahlilkan. Ngeyel toh. Sekelompok ngeyel guys repot ini. Capek. Nih, jenengan loh yang ngeyel nih, ngeyel-ngeyel depan saya nih loh. Tak jawab sih ngeyel-ngeyel, mumpung aku cek pengen jawab. Kamu diundang tahlilan, mendoakan orang yang meninggal dunia. Kamu tidak paham siapa yang meninggal tadi, muslim tapi kamu gak kenal, gak tahu kebaikannya. Pertanyaan saya, kamu datang karena siapa? Karena yang mengundang, betul. Berarti yang mengundang orang baik atau gak baik? Baik, berarti kamu kenal baik dengan dia tidak? Kenal, benar. Nah yang mengundang itu berarti kenal tidak dengan yang ditahlilkan? Kenal. Berarti orang yang meninggal tadi punya ilmu yang manfaat, dia punya teman yang baik. Paham? Jadi ini salah satu ilmu yang manfaat, duwe konco sing apik. Makanya kalau kamu rajin majelis Ar-Raudhah, nanti ojo saiki, nanti suatu saat kamu meninggal dunia, ya. Dan majelis Ar-Raudhah enggak dengar kamu, bahkan saya enggak pernah absen satu persatu, enggak ngerti kan ya, enggak ngerti siapa namanya meninggal di alam sana. Tapi kok dapat kiriman doa dari sini bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena kamu pernah duduk bersama dengan kami. Maka selalu disebut waliman kana fi sabik hadiran ma'ana, yang dulu pernah hadir di sini, ya Allah, ampuni dosanya, terima amal solehnya, wentuk terus ila yaumil qiyamah. Itu loh manfaatnya punya teman yang baik, berkat punya ilmu yang manfaat. Menggunakan waktu mau datang pengajian, ilmu manfaat. Jadi ketika meninggal dunia kok kiriman pahala itu berarti ilmu yang manfaat. Dah, itu kok diteruskan terus gak habis-habis. Terakhir. Alhamdulillah. Asik. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saya tak nyamar jadi perempuan dulu. Suami saya selingkuh dengan sahabat juga tetangga saya sendiri. Saya pura-pura tidak tahu, tapi setiap melihat wanita itu, saya selalu menangis. Saya harus bagaimana, Bib, agar hati saya tenang? Terima kasih, Bib. Wes, cukup. Harus ada yang diluruskan dari pertanyaan tadi. Ya, kata selingkuh itu harus diluruskan. Selingkuh itu orang yang menjalin hubungan bukan dengan pasangan resmi pernikahan, betul? Tapi kalau menjalin hubungan dengan istrinya sendiri namanya bukan selingkuh. Walaupun itu istri kedua, ketiga atau keempat. Kalau ada suami nikah lagi, baik sepengetahuan istri atau enggak sepengetahuan istri, ya itu maka yang kedua, ketiga, keempat namanya bukan selingkuh, namanya istri. Suka enggak suka namanya istri. Nah kalau tadi yang ditanyakan ternyata itu istri, ya ternyata itu istri, maka sikapmu adalah sabar. Dan sabar itu pahit,
Tapi pahitnya itu ganjarannya surga. Pilih mana kamu? Pilih kehilangan suami atau dapat surga? Pilih kehilangan suami dan dapat surga, wangel. Pertahankan suamimu, sabarlah, kamu dapat surga. Nangis, boleh. Tapi buat saya itu bodoh. Ayo, kok enak? Iya no. Lawang suamimu seneng-seneng kok kamu nangis. Bodoh. Suaminya ngakak kok kamu nangis. Bodoh. Terus bagaimana? Pinter loh. Kalau suamimu begitu bahagia, maka kamu melihat wanita itu, kamu juga harus mengatakan dengan senyum dalam hatimu. Kamu hanya memeluknya sebentar, aku memeluknya seharian. Ngono lo ya, ngakak. Hibur dirimu sendiri, senang no hatimu, sementing halal. Jangan melakukan yang haram. Beb, tapi itu kelihatannya enggak nikah. Ojo suudzon. Jangan prasangka buruk. Iya. Apakah saya harus tanya? Ojo takok, engkau perang. Sudah yakini saja itu menikah, yakini menikah. Ya, yakini menikah. Nah, minta tolong orang lain. Tulung ilingno bojoku. Nok gak rabi kon ngerabi. Karena itu dosa. Ini perempuan yang begini, wah malaikat langsung siap-siap, matimu kapan, matimu kapan. Wah surga menantimu, surga menantimu. Ngaten. Siap disambut malaikat, malaikat lain doakan kamu akan panjang umur, tempatmu di surga. Rebutan malaikat tuh, Masya Allah. Jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia berdosa. Ingatkan dia untuk menjalin hubungan yang halal. Ngono. Orang diumumke sak kampung. Kamu memperebutkan suami istri orang. Geger. Wah anake ngeruh kabeh. Ibunya tahu jantungan mati. Mertuanya step. Gara-gara perkara kayak ngono korbannya banyak. Naudzubillah min dzalik, bijaklah. Jadilah orang yang bijak. Beb itu enggak enak, ngerti aku. Buat kamu. Sementara buat yang lain enak kok. Saya kan sering ngadepi begini. Ada ibu-ibu nangis. Ini mesti saya awal-awal dakwah. Terakhir ini gak ente-ente ini. Masya Allah. Kok ya babnya munculnya itu terus ya. Bu. Saya waktu awal dakwah bu. Ditelepon sama ibu-ibu nangis. Oh itu bayi, sorry. Salah. Ibu-ibu nangis. Nangis. Tak rungokno sih kan biasa ya. Wanita nangis tuh dengarkan dulu. Ada apa bu? Coba yang tenang. Suami saya nikah lagi. Saya langsung jawab alhamdulillah. Langsung jelek mandek nangis. Habib, kok gak pro saya? Kok alhamdulillah? Loh, saya itu mengucapkan alhamdulillah karena saya senang ibu punya suami yang baik. Baik bagaimana? Dia mengkhianati saya. Dia nikah lagi. Iya bu, tapi itu suami ibu baik. Baiknya di mana? Karena dia takut sama Allah. Dia nikah lagi, gak zina, gak maksiat. Tapi ini menyakitkan ibu, menyakitkan. Saya paham perasaan ibu meskipun saya pria. Oh harus empati. Sakit bu. Tapi bu, jangan ibu sakit sementara suami ibu senang, kan rugi. Ya beb ya, betul ya. Betul. Masa itu perempuan yang satu senang-senang dengan suamimu, saat suamimu pulang kamu marah-marahan dengan suamimu, kan kamu gak pinter bu. Oh ya, masuk akal. Karena pria itu kalau ngomong pakai akal. Terus saran Habib bagaimana? Saran saya, ibu udah tahu kenyataannya, minta sama Allah Ta'ala agar suaminya selalu cinta sama ibu, ibadah yang baik, suaminya pulang ke rumah, sambut, senangkan, nanti suamimu akan merasakan cintamu, dan engkau akan menjadi pemilik suamimu sejati. Dimanapun berada, dia akan ingat pada dirimu. Berjuanglah untuk berlomba-lomba merebut hati suami, tanpa adanya pertikaian dan permusuhan. Masya Allah. Telepon mana ya guyu, gimana? Alhamdulillah Bib. Sekarang saya udah bisa mulai menerima. Alhamdulillah. Ngono lho, ojo dadi ustad ditelepon. Habib, suami saya nikah lagi. Oh, suami gak bener itu. Ya, ibu punya foto? Kirimkan ke saya. Masya Allah, wayu. Wah. Ya. Makanya ibu kalau cari suami yang benar.
Ustadz gadungan ya, Ustadz gadungan. Gak ono Ustadz kayak ngono, gak ono. Ustadz gak mungkin seperti itu. Gaya-gayanya ya Ustadz. Padahal ya penggoda. Makanya ibu-ibu kalau curhat hati-hati. Jangan model seperti Ustadz Iis, ketoknya kupluan dicurhati. Modelnya loh, bukan Ustadz Iis. Model seperti saya dicurhati nanti dulu. Ya, lihat ketakwaannya, ketakwaannya. Ini pantas enggak saya beri curhatan saya, curahan hati loh ya. Ojo sembarangan loh, curahan hati loh. Lihat orang ini takwa bener enggak, lurus enggak. Kalau menggak-menggok belok-belok, ya hati-hati kamu dipatuk. Akhirnya ya begitu. Jelas semuanya? Ya, terakhir, karena mau nampung ya. Saya kok lagi asik baca-baca pesan ini. Alhamdulillah. Yang namanya muncul tambah enggak saya buka. Saya mau buka yang enggak muncul namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya masih suka sabung ayam, oke. Tapi saya juga enggak berani mengingatkan, takut ayah saya marah, betul. Biasanya juga saya ajak sholat berjamaah di rumah, bagus. Minta solusinya Habib. Ya, ini berarti metode mendakwahi orang tua. Ya, mendakwahi orang tua. Prinsipnya dalam dakwah, kalau ucapan yang kamu sampaikan menghasilkan maksiat yang lebih besar, maka diamlah. Tapi hatimu jangan diam. Nomor satu, lihat orang maksiat, siapapun orangnya itu, maka harus tidak suka dengan kemaksiatannya, sedih dengan pelakunya. Jangan gak suka dengan pelakunya ya. Sedih dengan pelakunya, enggak suka dengan kemaksiatannya, sedih dengan pelakunya, rahmat, hatinya sedih, sayang sama pelakunya. Dalam kasus ini ayahnya sabung ayam, judi, haram, kan begitu. Nah tapi kan enggak semua kegiatan ayahnya haram, nyatanya diajak sholat berjamaah juga mau. Maka caranya adalah untuk merubah kebiasaan ayah yang sabung ayam tadi, perbanyaklah cahaya. Kalau cahaya itu gede, gelap itu akan sirna. Kalau cahaya itu semakin besar, maka gelapnya akan sirna. Kotoran itu sedikit, kalau digrujuk air yang banyak, kotorannya akan hilang. Perbanyak kebaikan di rumah. Ya perbanyak kebaikan di rumah, dengan mulai akhlak kamu kepada ayahmu semakin hebat. Semakin cium tangannya, cium keningnya, semakin dilayani, nanti akan tersentuh hatinya. Gak usah diomongin, karena bapak ya paham itu haram, anak ya paham itu haram, yang penting hati itu benci dengan kemaksiatan yang seperti itu. Minta sama Allah dalam tahajudmu, dalam tangismu, ya Allah, dan jangan sombong, jangan merasa lebih hebat dari bapakmu, karena kamu syahadat juga itu hasil daripada orang tuamu. Seluruh amalmu adalah kebaikan dari orang tuamu. Jangan sombong, karena pangkatmu tak akan pernah mengalahkan orang tuamu. Sholatmu semua itu dari mana itu? Yang ngajarin siapa? Itu orang tua. Rendahkan hati dulu, jangan sombong sama orang tua atau siapapun didakwai. Ya Allah, tolong orang tua saya, tolong. Tunggu saja nanti. Kalau sudah tiba waktunya akan berubah dengan sendirinya. Sambil kamu cari duit yang banyak. Nah kalau kamu udah punya duit yang banyak, kayak no bapakmu. Ya Pak, blung, 500 miliar. Gak mungkin sabung ayam lagi. Insya Allah gitu kan ya. Makasih, mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf.